Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat kehidupan. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan nida, dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan nida atau panggilan di dalam Al-Quran itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah nidaun nisbah, yaitu panggilan dengan menisbatkan kepada seseorang. Contohnya adalah ya bani Israel, wahai keturunan Israel. Wa ya bani Adam, dan wahai keturunan Adam. Dan yang kedua adalah nidaul am, yaitu panggilan secara umum. Contohnya ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Yang ketiga nidaul madzammah, panggilan untuk menghinakan. Contohnya ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah nidaul madhi, panggilan untuk memuji. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Allah memanggil dengan menggunakan nidaul madhi, panggilan untuk memuji, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dipanggil orang-orang beriman sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan ayat madaniyah. Ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, dan salah satu cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Adapun ayat makkiyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan cirinya adalah ya ayyuhan nas. Sahabat iman, sahabat kehidupan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala pernah berkata, ketika kamu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah telinga kalian, karena setelah panggilan itu akan ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Lalu apa yang dimaksud dengan iman? Al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi, mempercayai, meyakini, mengimani dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan af'alun bil arkan, merealisasikan dengan anggota badan dalam bentuk perbuatan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang arti iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku, kata malaikat Jibril, tentang iman. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-iman adalah antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri, dan iman terhadap hari kiamat, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman terhadap qada dan qadar Allah, baik ataupun buruknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba ay furida, diwajibkan, dipardukan kepada kalian puasa.
kama kutiba 'alal ladina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dan kata para ulama tafsir, orang-orang sebelum kalian ini adalah para anbiya. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Lalu apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kaum muslimin? Salah satu faedahnya adalah untuk menekankan bahwa puasa ini sangatlah penting. Dan yang kedua, untuk memotivasi, untuk menyemangati kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan yang ketiga, agar kaum muslimin merasa ringan dalam menjalankan ibadah puasa, karena ibadah ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya, la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa ini, hikmah dari puasa ini, agar kalian orang-orang mukmin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa itu takwa? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sahabat iman, sahabat kehidupan, jangan lupa untuk selalu berbuat baik setiap hari bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya bagi agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk memberikan dukungan pada channel dakwah kami ya.